Akhirnya DPR RI teken dokumen naturalisasi Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan juga Martin Paes. Sintayong temui Erick Thohir, benarkah bahas perpanjangan kontrak? Zayed Zez akhirnya bisa debut bersama timnas Indonesia. Vietnam dikabarkan pincang jelang lawan timnas Indonesia. Mark Klok diragukan tampil bersama skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Asa Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan Martin Paes untuk membela timnas Indonesia sedikit lagi akan jadi kenyataan. DPR RI telah menandatangani berkas naturalisasi ketiga pemain tersebut. Seperti yang sudah diketahui, ketiga nama tersebut memang sudah disetorkan PSSI ke DPR RI. Ketiga pemain ini ingin membela timnas Indonesia dan sudah mendapatkan rekomendasi dari Sintayong. Namun, proses naturalisasi ketiga pemain ini sempat tersendat. Karena ketika PSSI menyetorkan dokumen tersebut, DPR RI lagi menjalani masa reses. Namun, penantian ketiga pemain ini untuk memperkuat skuad Garuda sedikit lagi akan kelar. Karena DPR RI sudah menandatangani berkas naturalisasi ketiga pemain tersebut. Kepastian Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan Martin Paes bisa dinaturalisasi dikonfirmasi oleh PSSI melalui situs resmi mereka. Mereka memastikan bahwa dokumen naturalisasi ketiga pemain ini sudah ditandatangani oleh Ketua DPR RI, yakni Puan Maharani, per hari Rabu 13 Maret 2024. Ketiga pemain ini sudah disetujui untuk menjadi warga negara Indonesia oleh Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI pada Kamis 7 Maret 2024 yang lalu. Pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong menemui Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir di Jakarta pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam pertemuan tersebut, Sintayong melaporkan perkembangan terakhir skuad timnas Indonesia, baik kesiapan fisik dan psikis, jelang laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, melawan Vietnam pada tanggal 21 Maret mendatang. Selain itu, dirumorkan Sintayong bakal memperpanjang kontrak bersama skuad Garuda. Tadi, saya laporkan perkembangan terakhir setiap pemain. Secara keseluruhan, kondisi bagus. Beberapa pemain yang saya temui di Eropa juga dalam keadaan terbaik, kata Sintayong. Saya sempat bertemu dan makan malam bersama, sekaligus membangun motivasi. Kami akan menjaga kondisi ini hingga laga penting 21 Maret di Jakarta dan juga di Vietnam, ujar Sintayong menambahkan. Meski laga-laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini bukan menjadi bagian dari target antara Sintayong dan PSSI, namun dirinya tetap serius, terutama menghadapi Vietnam, yang belakangan menjadi rival abadi timnas Indonesia. Saya akan memaksimalkan kekuatan tim yang ada. Saya berterima kasih atas usaha dari Ketua Umum PSSI dan pemerintah Indonesia yang menambah pemain-pemain berdarah Indonesia untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia, ucap Sintayong. Zayed Zez tidak sabar melakukan debut bersama timnas Indonesia. Pemain Venezia tersebut berpeluang debut buat Garuda saat menjamu Vietnam pada 21 Maret 2024. Pemain berdarah Belanda Indonesia itu sudah resmi mengantongi paspor Indonesia sejak 28 Desember 2023. Zayed Zez mengucapkan sumpah setia kewarganegaraan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta akhir Desember 2023 lalu. Proses perpindahan Federasi Zayed Zez dari KNVB Belanda ke PSSI Indonesia juga sudah rampung sejak Februari lalu. Maka itu Zayed Zez tinggal melakukan debut untuk timnas Indonesia. Tentu saja, saya merasa sangat bangga. Ini membela timnas Indonesia merupakan suatu kehormatan besar bagi saya dan keluarga saya, kata Zayed Zez dikutip dari laman resmi PSSI. Saya sangat bersemangat dan tak sabar untuk bertemu dengan rekan-rekan di dalam tim. Ini adalah sesuatu yang telah lama saya pikirkan dan bicarakan.
Jadi ini sangat istimewa, ujar Jai Itzes menambahkan. Jai Itzes termasuk dalam 28 pemain yang dipanggil pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk persiapan menghadapi Vietnam. Selain Jai, ada beberapa muka baru yang mendapatkan panggilan, yakni Nathan Juawon, Tom Haye, dan juga Ragnar Oratmangun. Dari 3 nama di atas, baru Nathan Juawon yang sudah diambil sumpahnya. Sementara Tom Haye dan Ragnar Oratmangun belum ada kabar lanjutan kapan mereka akan menjalani proses pengambilan sumpah. Skuad Vietnam dihantui pada cedera jelang melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam akan bertandang ke Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 Maret mendatang. Kemudian, The Golden Star akan menjamu skuad Garuda di Stadion Mai Dinh, Hanoi pada 26 Maret mendatang. Dua laga itu merupakan lanjutan dari kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F Zona Asia. Pelatih asal Vietnam, yakni Tran Chong Min, memperhatikan tim besutan Philippe Trousseur itu sedang dalam kesulitan karena absennya beberapa nama besar. Hal ini disebut sebagai tantangan tersendiri karena pertandingan lawan timnas Indonesia termasuk krusial. Saat ini, Dang Van Lam, Wei Ngo Chai, Doan Van Hau, Nguyen Tuan An, dan juga Pan Tuam Hai absen karena cedera. Tentu saja ini bukan hanya kerugian untuk pemain, tapi juga menurunkan kekuatan Vietnam, kata Tran Chong Min dikutip dari The Tau 247. Ia kecewa lantaran Pan Tuan Hai ikut dalam daftar absen meski tengah dibutuhkan tim. Menurutnya, Pan Tuan Hai merupakan salah satu striker yang dibutuhkan Vietnam untuk menghadapi Indonesia. Di satu sisi, striker berpengalaman Nguyen Tin Linh kembali masuk ke dalam daftar panggil timnas Vietnam. Menurut Tran Chong Min, hal ini jadi pembuka asa Vietnam untuk meraih poin penuh kontra tim asuhan Sintayong. Gelandang naturalisasi timnas Indonesia yakni Mark Klok mendapatkan julukan yang unik dari media Vietnam. Pemain yang disebut sebagai ahli drama itu kondisinya diragukan tampil jelang duel melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mark Klok memang menjadi salah satu nama dari daftar 28 pemain yang mendapatkan panggilan dari pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong. Pelatih Persib Bandung yakni Bojan Hodak menjelaskan bahwa pihaknya bersedia melepas 2 pemainnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Selain Klok, satu nama lainnya yang juga mendapatkan panggilan ialah Edo Febriansyah. Namun khusus Mark Klok saat ini tampaknya tidak memungkinkan, pasalnya menurut Bojan Hodak, bekas pemain PSM Makassar dan Persija Jakarta itu kondisinya sedang tidak ideal. Sebab Mark Klok selama ini disebut harus bermain dengan suntikan penahan rasa sakit. Edo tidak ada masalah, dia akan pergi. Hanya Mark Klok yang sedang dalam kondisi sulit karena cedera yang dialaminya, kata Bojan Hodak. Kami harus melihatnya dan melakukan MRI bersama dokter karena dia selalu menggunakan obat penahan sakit. Ini menjadi kendala baginya, tambah Bojan Hodak. Kondisi inilah yang mendapatkan sorotan khusus dari media Vietnam, yakni Soha.vn. Mereka menyebut bahwa pemain berusia 30 tahun itu merupakan salah satu sosok yang penting di skuad timnas Indonesia. Namun, Soha.vn juga masih ingat betul dengan kejadian semifinal Piala AFF 2022 antara Vietnam melawan Indonesia. Ketika itu, Mark Klok sempat terlibat insiden dengan bek kiri lawan Doan Van Hau.